Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Baiklah para pendengar dan para pemirsa Romaesa TV, channel YouTube Romaesa TV, dan ada yang juga di Facebook dan juga yang di Instagram, serta yang mendengar kami di DS Radio 107.8 FM. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak tentunya, dan di antara nikmat yang ada, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk senantiasa belajar ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tentunya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaat dari beliau di yaumul kiamah nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar dan para pemirsa, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan belajar kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal tentunya, di mana kita melanjutkan belajar terkait dengan konsultasi muamalah. Karena kemarin kita sudah membahas terkait dengan zakat, maka pada kesempatan pagi kali ini bergantian dengan membahas konsultasi muamalah, di mana pada kesempatan ini tema yang diambil adalah pegawai yang jujur dan zuhud. Pegawai yang jujur dan zuhud diambil dari kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi. Dan seperti biasa para pendengar dan para pemirsa, di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu bagi para pendengar yang ingin tanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal bisa menghubungi nomor 0812 281 85131. Sekali lagi bagi para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian pada kesempatan pagi kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal bisa menghubungi 0812 281 85131. Dan marilah kita mulai belajar kita pada kesempatan pagi kali ini membahas terkait konsultasi muamalah, pegawai yang jujur dan zuhud. Untuk itu bagi para pemirsa dan para pendengar, kami ucapkan selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi kali ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan harta haram muamalat kontemporer, masih melanjutkan tentang permasalahan korupsi. Kita melihat pembahasan yang baru saat ini, anjuran mengangkat, kemarin itu sudah belum, yang pencegahan sudah belum ya? Sudah. Berarti sekarang kita anjuran mengangkat pegawai yang jujur, dan ini bentuk dari, ini salah satu bentuk dari kita mencegah korupsi. Jadi kita angkat pegawai yang jujur, juga mengangkat calon pegawai yang zuhud. Ada dua ya, pegawai yang jujur dan yang zuhud. Yang jelas pada kesempatan sebelumnya kita sebut, jika memilih pegawai ada dua hal yang diperhatikan, yaitu al-qawi, al-amin. Al-qawi itu punya kapabilitas, cakap bekerja, ya, dan dapat dipercaya. Al-amin dapat dipercaya. Dua hal ini harus ada. Nah, sekarang kita lihat tentang jujur bagi seorang pegawai. Bisa dibaca. Anjuran mengangkat pegawai yang jujur. Allah menganjurkan untuk mengangkat pegawai yang jujur dan dapat dipercaya, sebagaimana telah disebutkan pada ayat di atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan hal yang sama. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dalam pembahasan tentang ijarah, upah mengupah, memulai dengan pembahasan mengangkat seorang yang soleh menjadi orang upahan, sambil menyitir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang jujur yang dipercayakan untuk mengantarkan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya, ia mendapatkan pahala bersedekah juga jika ia ikhlas melakukannya. Kemarin kita sudah lihat syarat dari pegawai yang baik itu al-qawi, cakap bekerja, terus al-amin, itu dapat dipercaya. Jujur termasuk di sini ya, dapat dipercaya atau jujur.
Jadi yang kita bahas di sini masih dalam bahasan Al-Amin. Nah, di sini disebutkan Allah menganjurkan untuk mengangkat pegawai yang jujur dan dapat dipercaya, yaitu Al-Amin yang kemarin kita sebut. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dalam bahasan ijarah, upah mengupah, memulai dengan bahasan mengangkat seorang yang soleh menjadi orang upahan. Jadi diingat dulu ya, orangnya soleh, diangkat orang soleh untuk jadi pegawai yang diupah ya. Di sini disebutkan hadis oleh Imam Bukhari, Al-Khazinul Amin alladzi yuaddi ma umira bihi thayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin. Seorang yang jujur yang dipercayakan untuk mengantarkan sedekah kepada orang yang berhak untuk menerimanya, ia mendapatkan pahala bersedekah juga jika ia ikhlas melakukannya. Jadi dia diberikan amanat nih antar sedekah ini ya. Dia jaga amanat tadi. Ya, dia jaga amanat tadi, maka dia dapat pahala sedekah tersebut juga. Asalkan dia ikhlas untuk melakukannya. Lalu sistematika Imam Bukhari dalam penyusunan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa mengangkat orang yang jujur dalam sebuah tugas merupakan persyaratan penting agar tugas itu terlaksana sebagaimana mestinya. Dan seorang yang dibebani sebuah tugas yang mulia, jika ia ikhlas melakukannya, selain mendapat upah dari pengguna jasanya, ia juga mendapatkan pahala dari misi kebajikan yang dijalankannya. ya, dia mendapat upah dari pengguna jasanya. Jadi yang tugaskan dia dapat upah, dia berhak dapat upah di situ. Di samping itu juga dia mendapatkan pahala dari misi kebajikan yang dilakukannya. Jadi kalau tadi orang jujur ya, orang jujur itu dia kalau bekerja itu dapat upah juga dapat pahala. Dapat pahala dari misi kebajikan yang dijalankannya. Nah, kadang seorang pegawai itu cuma mikir, ya, dia cuma mikir saya itu pokoknya dapat upah. Sedikit yang mau memikirkan kalau dari dia itu mau bekerja jujur, dia dapat pahala di sini. Ya, dia cuma berpikiran kalau sudahlah saya dapat upah di sini. Padahal kalau dia lebih jujur lagi, dia dapat pahala juga dari kejujurannya. Dia benar-benar amanat, dia dapat pahala dari situ. Dua hal dia dapat. Atau seandainya upahnya sedikit, ya upahnya sedikit, dia sudah dapat pahala di sisi Allah tadi. Maka penting sekali memang untuk memikul amanat di sini. Jadi orang yang jujur sebagai pegawai. Lanjut. Persyaratan sifat jujur dan soleh merupakan prinsip utama Khalifah Umar bin Khattab mengangkat pegawainya. Maka selama pemerintahan beliau yang terkenal bersih dan cemerlang, setiap gubernur atau pegawai kepercayaannya adalah sahabat Nabi dari golongan Muhajirin dan Ansor. Karena dia tahu bahwa generasi ini telah mendapat keridhaan dari Allah. Bila Allah telah meridhai mereka dalam agamanya, apalagi dalam urusan dunianya. Lihat ya, prinsip Umar mencari pegawai dua tadi ya. Pertama itu jujur, kedua itu soleh. Ya, kedua itu soleh. Prinsip Umar mencari pegawai sekali lagi. Yang pertama itu jujur, yang kedua itu soleh. Ya, lanjut. Firman Allah. Nah, ini sebagai bentuk rekomendasi. Jadi beliau cari pegawai yang jujur, solehnya itu dapat rekomendasi dari ayat. Itu para sahabat Muhajirin Ansor itu mereka sudah diberikan penilaian baik dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an
wa'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Baca. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Jadi Umar itu cari para sahabat yang sudah direkomendasi. Tadi Quran Surat At-Taubah ayat 100. Itu rekomendasi pada para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, terus. Sikap Khalifah Umar ini pernah dipertanyakan oleh Abu Ubaidah. Maka Umar menjawab, jika saya tidak meminta bantuan orang-orang soleh yang baik agamanya untuk mengemban sebagian tugas Khalifah, maka siapa lagi yang pantas aku minta bantuannya? Selain Umar memilih pegawainya yang soleh, Umar juga memerintahkan kepada para gubernurnya agar mengangkat para bawahan dari orang-orang yang soleh. Umar menulis surat perintah kepada dua gubernurnya di Syam, Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal, yang berisi agar mereka mencari orang-orang yang soleh dan mengangkatnya menjadi para hakim. Nah, jika saya tidak meminta bantuan orang-orang soleh yang baik agamanya untuk mengemban sebagian tugas khalifah, maka siapa lagi yang pantas aku minta bantuannya? Maka tadi berarti dua prinsip ya, jujur terus soleh. Lanjut. Mengangkat calon pegawai yang zuhud. Sifat zuhud dan masih ada lagi Umar menulis surat perintah tadi. Umar menulis surat perintah kepada dua gubernurnya di Syam, Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal, yang berisi agar mereka mencari orang-orang yang soleh dan mengangkatnya menjadi para hakim. Ya, terus mengangkat calon. Mengangkat calon pegawai yang zuhud. Sifat zuhud dan tidak tamak dengan gemerlap dunia merupakan penyebab utama seorang pegawai dapat bersikap jujur, bersih, dan tidak korup. Maka memilih calon pegawai yang zuhud merupakan kunci dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Nah, terus Khalifah Umar. Khalifah Umar sering menguji kezuhudan para gubernurnya. Ibnu Mubarak. Nah, kalau zuhud pengertiannya ya, meninggalkan hal yang nanti akan merugikannya di akhirat atau memudaratkannya di akhirat. Jadi hal-hal yang sia-sia pun dia tinggalkan, di samping hal yang haram. Nah, ini sifat dari orang yang jujur seperti itu. Terus Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhud, suatu ketika Umar mengambil 400 keping uang dinar, kurang lebih 1,7 kg emas. Lalu ia memasukkannya ke dalam sebuah pundi. Kemudian ia berkata kepada budaknya, berikan ini kepada Abu Ubaidah. Lalu berdiamlah sebentar di rumahnya, cari tahu apa yang dia lakukan dengan pundi tersebut. Kemudian budak itu pergi membawa pundi itu kepada Abu Ubaidah, seraya berkata, ini hadiah dari Amirul Mukminin untuk memenuhi kebutuhanmu. Abu Ubaidah menerimanya, lalu berkata, semoga Allah merahmati Amirul Mukminin. Lalu Abu Ubaidah memanggil budaknya dan berkata, berikan 7 keping uang emas kepada si fulan, 5 keping untuk si fulan, hingga habis uang 400 keping saat itu juga. Nah, habis 1,7 kg emas tadi saat itu juga. Terus lalu budak Umar pulang dan melaporkan apa yang dia saksikan. Nah, yang dia saksikan Abu Ubaidah bagi-bagi uang tadi. Terus kemudian Umar melakukan hal yang sama terhadap Mu'adz bin Jabal. Mu'adz menerima hadiah khalifah seraya berkata, semoga Allah merahmati khalifah. Lalu Mu'adz memanggil budaknya dan berkata, berikan sekian untuk rumah si fulan dan sekian untuk rumah si fulan. Istri Mu'adz muncul dan berkata, kita juga orang miskin, berilah bagian untuk keluargamu. Mu'adz melihat ini isi pundinya, ternyata hanya tersisa 2 dinar. Lalu ia berikan untuk istrinya. Nah, istrinya cuma dikasih 2 dinar saja. Ya, dari 400 keping tadi yang ada. Terus budak Umar pulang dan melaporkan hasil persaksiannya. Mendengar berita itu, Umar gembira, seraya berkata, innahum ikhwatum ba'duhum min ba'd. Mereka sahabat Nabi adalah bersaudara, satu dan lainnya memiliki akhlak yang sama. Nah, itulah bukti
akhlak yang sama dari Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal. Lalu, bila persyaratan sifat amanah dan kesolehan calon seorang pegawai diabaikan dan pegawai diangkat berdasarkan kedekatan hubungan dengan pimpinan dan yang paling nista mengangkat serta menerima yang mau membayar sogok, maka ini adalah kesalahan paling fatal yang menyebabkan lahirnya para pegawai korup. Karena mau tidak mau, pegawai yang telah membayar sogok pada saat penerimaan masuk pegawai, ia akan berusaha dengan berbagai cara mengembalikan modal sogok yang telah ia bayar, sekalipun harus melakukan tindak korupsi. nah, pegawai yang korup ini awalnya dari sogok ini ya. Dia pokoknya cari cara untuk berikutnya apa yang telah dia keluarkan untuk jadi pegawai tadi, dia usaha lagi. Pokoknya bagaimana ini bisa kembali lagi ya uang sogoknya yang dulu dia berikan ketika dia masuk jadi pegawai. Nah, awalnya dari sogok dulu. Maka Islam itu melarang sogok itu karena akibat selanjutnya. Yaitu dari memberi sogok ini akan berakibat orang yang memberi itu punya nafsu duniawi. Nah, ini gimana ini? Dulu saya korbankan uang banyak, saya habis puluhan juta. Ya gimana ini saya mau kembali modal, ini utang ini. Nah, sehingga dia cari cara juga untuk bisa menggunakan trik ya supaya pegawai-pegawai yang baru itu bisa menyogok dirinya. Terus Pihak yang diamanai untuk menerima calon pegawai bila mana ia mendahulukan calon pegawai yang membayar sogok terbanyak, sungguh telah berbuat dosa dan mengkhianati amanah serta menjadi penyebab datangnya petaka hari kiamat. Terus Abu Hurairah meriwayatkan bahwa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan beberapa sahabat di majelisnya, tiba-tiba datang seorang badui seraya bertanya, kapan hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan percakapannya. Selesai bercakap, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana yang tadi bertanya tentang hari kiamat? Badui itu berkata, ini saya, wahai Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Idza duyiatil amanatu fantadhiris saah. Apabila amanah itu disia-siakan, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Terus badui itu berkata, bagaimana menyia-nyiakan amanah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris saah. Apabila sebuah urusan atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, terus yang dimaksud hadis ini bahwa bila sebuah tugas yang berkaitan dengan orang banyak, baik dalam urusan dunia maupun agama, diembankan kepada orang yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, ini pertanda hari kiamat sudah dekat. Ya. Dan mengembankan sebuah tugas kenegaraan kepada calon pegawai berdasarkan kedekatan atau besarnya sogok yang dibayar, padahal pencari kerja tersebut belum tentu memiliki kecakapan yang layak atau ada calon pegawai pendaftar yang lebih layak daripadanya, jelas tindakan ini merupakan penyerahan amanah terhadap yang bukan ahlinya, yang menjadi pertanda hari kiamat. Nah, kalau yang lainnya itu diterima dengan sogok, padahal masih ada yang lebih cakap dalam bekerja. Nah, hadis tadi berarti kena. Itu berarti idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Itu jika amanat diserahkan pada orang yang bukan ahlinya. Terus mencukupi kebutuhan pokok pegawai. Nah, sekarang di antara solusinya lagi, selain dalam mencari pegawai yang al-qawi, al-amin, cakap bekerja, dapat dipercaya, terus dari yang jujur itu kita cari yang jujur dan soleh, ya. Kemudian berusaha juga untuk tidak sogok menyogok. Nah, sekarang solusinya lagi dalam mencegah korupsi ini adalah mencukupi kebutuhan pokok pegawai. Ingat, ini langkah lagi ya, mencegah korupsi itu dengan cara mencukupi kebutuhan pokok pegawai. Nah, coba dibaca. Setelah menerima dan mengangkat pegawai yang jujur, terpercaya, serta cakap bekerja, hendaklah negara mencukupi kebutuhan pokok pegawai, seperti pangan, sandang, dan papan,
agar dia tidak tergoda untuk berbuat khianat, menggelapkan uang negara dengan alasan untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Nah, lihat kan nanti dapat beralasan itu, wah, kebutuhan saya itu belum dipenuhi kok. Saya ambil inilah sedikit-sedikit aja lah. Nah, akhirnya dia ambil untuk kebutuhannya, ada pangannya, sandangnya, papannya di situ. Beda kalau sudah terpenuhi. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lana 'amilan falyaktasib zaujatan, fa ilam yakun lahu khadimun falyaktasib khadiman, fa ilam yakun lahu maskanun falyaktasib maskanan." Qala Abu Bakrin, ukhbirtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha ghaira dzalik fa huwa ghallun aw sarikun. barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara, hendaklah dia menikah dengan biaya tanggungan negara. Nah, ini sudah kita sebut kemarin ya. Terus Jika ia tidak mempunyai pembantu rumah tangga, hendaklah dia mengambil pembantu dengan biaya tanggungan negara. ya. Jika ia tidak memiliki rumah, hendaklah dia membeli rumah dengan biaya negara. Nah, lihat ya, tadi itu memenuhi hal kebutuhan menikah, pembantu rumah tangga, sampai rumah. Nanti negara yang tanggung. Berarti ini kebutuhan-kebutuhan pokok nih. Kalau kebutuhan pokok itu telah dijamin, maka sulit terjadi korupsi, kecuali pegawai yang begitu serakah dalam hal ini. Terus Abu Bakar berkata, "Aku diberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa aparat yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan, sungguh ia telah berbuat gulul atau dia telah mencuri harta negara." nah, gulul kemarin ya istilah untuk korupsi kalau untuk saat ini. Terus Termasuk juga tujuan mencukupi kebutuhan pokok adalah agar para pegawai ini dapat berkonsentrasi penuh menjalankan tugasnya dan tidak perlu mencari kerja sampingan yang sering berdampak negatif terhadap tugas negara yang mereka emban. nah, akhirnya mungkin ada yang jadi ojek daring, ada yang jualan ini jualan itu, padahal mungkin dia ada tugas. Tugasnya jadi terbengkalai karena pegawai ini memenuhi kebutuhan pokoknya dulu. Karena kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Beda kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Terus Setelah Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah, keesokan harinya ia membawa kain berdagang di pasar. Umar dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhum melihat Abu Bakar berjualan di pasar. Lalu mereka meminta Abu Bakar untuk berkonsentrasi mengurusi khilafah. Abu Bakar berkata, "Dari mana saya dapat mencukupi kebutuhan keluargaku?" Mereka berkata, "Akan kami ambilkan dari Baitul Mal." nah, akan diambilkan dari Baitul Mal. Ya, akan diambilkan dari Baitul Mal seperti itu. Jadi Abu Bakar nggak usah jualan kain di pasar. Cukup nanti uang negara yang nanggung. Sehingga dia bisa konsen untuk mengurus negara menjadi khalifah ketika itu. Terus Maka setiap harinya Abu Bakar diberi honor sebanyak setengah ekor kambing. nah, setiap harinya itu sebanyak setengah ekor kambing. Terus Terutama sekali yang sangat pantas diberi upah yang cukup, bahkan lebih dari cukup, adalah para aparatur negara yang dipercayakan mengurusi lalu lintas keuangan dalam jumlah besar, seperti para pejabat penentu kebijakan, para pegawai yang mengurusi proyek-proyek negara, para penegak hukum yang sering menghadapi sengketa harta dalam jumlah besar, dan lainnya. Mereka ini sangat rawan untuk korupsi, mengingat keseharian mereka bersentuhan dengan uang dalam jumlah yang menggiurkan, sedangkan mereka hanya menerima gaji yang terkadang tidak dapat menutupi kebutuhan pokok. nah, orang-orang kayak begini nih yang urusan duit, nah, itu mesti dipenuhi juga. Ya, dipenuhi juga untuk kebutuhannya. Biar mereka tidak tergiur dengan ya lalu lalangnya uang yang ada di depan mereka. Terus Hal ini sangat diperhatikan Umar bin Khattab, sehingga ia pernah berpesan kepada para gubernurnya agar kebutuhan para bawahan mereka dicukupi supaya mereka tidak melakukan korupsi. Terus Umar memberi honor para hakim di masa pemerintahannya sebanyak 50 keping uang emas, kurang lebih 212 gram emas per bulan. nah, itu 212 gram emas per bulan. Terus adanya pengawasan lagi. Ini solusi lagi untuk mencegah korupsi ya, adanya pengawasan. Lanjut. Setelah mengangkat pegawai yang jujur, bersih, serta mencukupi kebutuhan mereka, yang tidak kalah pentingnya dalam memberantas korupsi adalah kontrol dari pihak yang berwenang. Karena para pegawai tersebut bukanlah para malaikat yang tidak tergoda dengan gemerlap dunia. Jadi kontrol atau pengawasan dari pihak yang berwenang. Ya. Kita di sini sudah ada komisi
ya untuk mengatasi masalah ini seperti KPK. Nah, itu untuk mengawasi. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran, kan mereka bukan malaikat, sini kata Ustaz Irwandi. Sehingga mereka bisa ditegur ketika itu. Terus Pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat. nah, di sini dibutuhkan juga untuk pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat, ya. Di antara pengawasan yang telah dipraktikkan oleh para khalifah adalah pengawasan prakerja dengan mencatat jumlah kekayaan para aparatur negara, terutama para pejabat penting. Jadi pencatatan kayak gini sudah ada di masa Islam dulu gitu. Kalau ini baru dilakukan misalnya di negeri kita ini baru belakangan saya, namun dari dulu sudah ada pencatatan seperti itu. Nah, lantas Adalah Khalifah Umar bin Khattab. Setiap mengangkat pejabat baru, ia mencatat sendiri jumlah kekayaan mereka. Nah, terus Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, wafat pada tahun 230 Hijriah, dalam bukunya At-Tabaqat Al-Kubra dari Asy-Sya'bi, ia berkata, setiap kali Umar mengangkat seorang pejabat, beliau selalu mencatat jumlah kekayaan pejabat tersebut sebelum diangkat. nah, sebelum diangkat dia dulu jumlah kekayaannya. Siapa tahu nanti mengalami kenaikan drastis, melonjak sekali ketika dia sudah jadi pegawai, dia korupsi di situ. Kan nanti akan ketahuan. Lanjut. Tujuan pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat ini untuk memudahkan pengawasan setiap pertambahan kekayaannya selama menjabat, serta memudahkan pengawasan sumber pertambahan kekayaannya. Ya, terus. Pembuktian terbalik. Sekarang dengan pembuktian terbalik. Coba dibaca penjelasannya. Setelah jumlah kekayaan seorang pejabat dicatat, maka bila terlihat hartanya bertambah dengan cara yang tidak normal, pihak yang berwenang berhak meminta pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik ini telah diterapkan Khalifah Umar pada masa pemerintahannya. Bahkan bukan sekedar pembuktian terbalik, Umar malah memberhentikan salah seorang gubernurnya pada saat melihat pertambahan kekayaannya dianggap tidak normal, tanpa terlebih dahulu dibuktikan oleh pejabat yang tertuduh. Contoh, lihat bawahnya. Diriwayatkan oleh Abdur Razak dalam kitabnya Al-Musannaf dengan sanad yang sahih bahwa saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gubernur Bahrain yang diangkat oleh Umar, datang berkunjung ke kota Madinah, membawa kekayaannya sebanyak 10.000 keping uang emas, kurang lebih 42,5 kg emas. Nah, 42,5 kg emas ini jumlah yang sangat banyak sekali karena di situ ada 10 keping. 10.000 keping uang emas. Terus ia disambut oleh Umar dengan hardikan, wahai musuh Allah dan musuh kitabnya, apakah engkau mencuri harta Allah, harta negara? Abu Hurairah menjawab, aku bukanlah musuh Allah, juga bukan musuh kitabnya, tetapi aku adalah musuh orang yang memusuhi Allah dan kitabnya, serta aku bukanlah pencuri harta Allah. Umar berkata, dari mana uang 10.000 dinar engkau dapatkan? Abu Hurairah menjawab, kudaku berkembang biak, hasil usaha budakku naik, dan pembagianku dari harta rampasan perang menumpuk. Saat itu juga, seluruh harta Abu Hurairah disita oleh Umar untuk diselidiki serta Abu Hurairah dipecat. Lalu Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin. Setelah diperiksa, ternyata harta tersebut benar didapatkan oleh Abu Hurairah dengan cara yang halal, bukan korupsi. Dan Umar meminta kembali Abu Hurairah untuk menjadi gubernur, namun Abu Hurairah menolaknya. nah, lihat, padahal dapatnya dengan cara yang halal, namun dipecat, kemudian ingin diangkat lagi, namun Abu Hurairah nggak mau. Terus Inspeksi mendadak. nah, ini juga selain pembuktian terbalik, kayak tadi ya, kalau tahu kekayaannya itu melimpah, terus ada juga inspeksi mendadak. Nah, ini bentuk pencegahan lagi. Berarti kita sudah dapat tadi untuk pemilihan pegawainya, terus mencukupi ya kebutuhan pokok pegawai, ya. Terus kontrol dari pihak berwenang, pencatatan jumlah kekayaan, pembuktian terbalik, terus inspeksi mendadak sekarang. Coba dibaca. Selain pembuktian terbalik, juga dibutuhkan inspeksi mendadak oleh pihak berwenang agar pejabat tersebut tidak dapat menyembunyikan kekayaannya yang didapat dengan cara haram. Suatu saat, Khalifah Umar berkunjung ke Syam bersama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma dengan cara diam-diam. Sesampainya di Syam,
Umar dan Bilal mengunjungi para gubernur secara diam-diam. Dengan cara Bilal yang mengetuk pintu dan minta izin, ketika diizinkan masuk, maka Umar juga ikut masuk untuk melihat langsung gaya hidup para gubernurnya. Dan ternyata Umar mendapati para gubernurnya hidup dalam kekurangan pangan dan sandang. Lalu Umar berencana menaikkan gaji para gubernurnya di Syam. Akan tetapi, para gubernurnya yang notabene adalah para sahabat Rasulullah SAW menolak kenaikan gaji mereka dari Baitul Mal. Nah, kalau dulu itu setelah inspeksi, lihat ternyata keadaan para gubernur ternyata sederhana, kekurangan malahan ketika ingin dinaikkan gajinya, ya, gaji para gubernur tadi, mereka menolak. Saking tadi yang kita bahas, zuhudnya mereka. Tadi saja yang kita tahu Abu Ubaidah, Mu'adz bin Jabal, begitu zuhud sekali karena ketika dikasih jumlah uang yang banyak, mereka malah keluarin semua untuk sedekah. Nah, kita cukup sampai di situ. Nanti ada pemberian sanksi untuk para koruptor, hukum potong tangan untuk para koruptor sampai pada hukum mati. Ya. Baru nanti setelah itu kita masuk sogok atau suap. Jadi tadi masalah korupsi itu belum kita bahas masalah sogoknya. Sogoknya di sini belum. Ya, sogok nanti dibahasan sendiri tentang rishwah. Allahu a'lam, itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Monggo di antara para jamaah ada yang ingin bertanya langsung tema terkait atau tema zakat ataupun yang lainnya, monggo dipersilahkan di 0812-281-85131. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Putus. Ya. Baik, bisa lewat WA. Bismillah, selama ini hanya membayar zakat profesi. Alhamdulillah, sekarang sudah tahu zakat yang benar. Ya. Untuk tabungan saya sekarang sudah di atas nisab. Ya. Sedangkan saya tidak tahu kapan awal tabungan saya sudah di atas nisab. Karena baru belajar zakat yang benar. Bagaimana cara menghitung haulnya, Ustadz? Nah, hitungnya dari sekarang aja, dari bulan Ramadan ini. Tetapkan saja untuk patokan haul, nanti berikutnya dia bayar Ramadan terus, mungkin lebih mudah. Karena orang Indonesia biasanya jadikan Ramadan itu untuk membayar zakat. Terus. Izin bertanya, kalau di awal-awal Ramadan tidak semangat, tapi di akhir ini bertekad untuk semangat, apakah bisa ikut mendapat pahala Lailatul Qadar yang ada di akhir Ramadan ini? Bisa insya Allah. Jadi di akhir Ramadan bisa perbaiki amal dan lebih semangat lagi. Terus. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Fokus ke telepon saja, Bu. Bu, fokus ke telepon saja, nggak usah dengar siaran. Ibu fokus ke telepon saja, nggak dengar siaran. Halo? Ibu fokus ke telepon saja, harap tidak dengar siaran. Ya, nanti ibu suaranya double. Mati. Baik. Ya, lanjut. Kalau witir tidak pakai doa kunut, hukumnya bagaimana, Ustaz? Hukumnya sah. Kunut hukumnya sunnah, tidak wajib. Mau pakai kunut monggo silahkan. Mau baca setelah 15 Ramadan juga monggo silahkan. Mau tidak baca sama sekali juga boleh. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah. Terus. Kalau ingin itikaf malam, lalu melakukan ibadah, kemudian ketika mengantuk tidur sebentar, lalu bangun lagi, ibadah lagi, dan seterusnya, apakah boleh, Ustaz? Boleh. Kalau itu dilakukan di masjid ya kalau itikafnya. Terus. Saya mau tanya di luar tema. Saya pernah mengucapkan sumpah keburukan kepada mantan suami. Ya, terus. Saya pernah dengar ada hadis kurang lebihnya sumpah itu bisa berbalik ke kita. Saya sudah meminta maaf dan menyesal atas kata-kata saya ke mantan suami. Pertanyaan saya, apakah benar kita menarik sumpah dengan puasa 3 hari? Itu bukan sumpah barangkali ya. Itu doa jelek aja itu. Kalau sumpah itu dia menyatakan demi Allah, wallahi, terus menyatakan isi sumpahnya. Coba diperjelas lagi kalimatnya. Terus. Saya punya mantan ART yang sudah saya anggap saudara sendiri. Asisten rumah tangga itu ya, terus. Dia resign sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, terus. Apakah bisa saya menyalurkan zakat mal saya kepada dia? Boleh. Boleh salurkan pada pembantu rumah tangga atau dulu yang bekerja bersama dirinya, boleh. Terus.
Ustadz izin bertanya, apakah ada sholat syuruk 2 rakaat jika di rumah saja? Iya ada, bisa lihat pembahasannya di rumaiso.com. Ada di situ masih dibolehkan untuk sholat isyraq di rumah, karena saat ini kita notabene di rumah, maka setelah subuh diam di tempat sholat sampai matahari meninggi, terus lakukan sholat isyraq 2 rakaat. Terus, Ustadz, bagaimana hukumnya jika saya menyalurkan zakat penghasilan atau profesi saya kepada nenek saya sendiri di kampung yang sudah janda serta tidak memiliki sumber penghasilan bulanan? baiknya tidak lewat zakat namun dikasih nafkah. Ya, yang sudah wajib kita kasih nafkah tidak usah dikasih zakat lagi. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Ustaz, Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam, silakan Bu. Oh, ini Ustaz. Iya, Bu siapa di mana? Dengan ibu siapa di mana? Halo. Assalamualaikum. Cut saja kalau enggak ini. WA saja ya. Ana sudah berusaha untuk berdakwah terkait hukum merayakan ulang tahun keluarga. Ya. Tapi ternyata pas hari H+1 masih ngucapin dan ada acara ngumpul makan-makan. Saya sudah berusaha menolak karena saya sebelumnya pasti ada doa-doa yang dilakukan. Ya. Tapi karena ibu sampai marah besar, saya terpaksa melakukannya walau mengingkarinya. Itu bagaimana, Itu Ustaz? namanya memilih di antara 2 mudarat, milih yang paling ringan. Jadi bisa ditimbang-timbang seperti itu. Kalau dapati 2 mudarat maka pilih yang paling ringan. Terus, Sekitar awal tahun yang baru sadar kalau perusahaan memakai asuransi untuk fitur tambahan dalam penjualan tiket, di mana asuransi tersebut bersifat opsional. Selanjutnya, saya baru tahu kalau penjualan tersebut mendapatkan komisi dari asuransi jika ada yang menggunakan. Itu gimana ya Ustadz? jadi perusahaan keluarkan apa tadi diulang? Sekitar awal tahun saya baru sadar kalau perusahaan memakai asuransi untuk fitur tambahan dalam penjualan tiket, di mana asuransi tersebut bersifat opsional. Selanjutnya, saya baru tahu kalau penjualan tersebut mendapatkan komisi dari asuransi jika ada yang menggunakan. Itu bagaimana, Ustaz? Nah, komisi tadi tidak dimanfaatkan oleh pegawainya berarti. Terus, Apakah pegawai yang jualan atau bermain game di jam kerjanya termasuk pegawai yang jujur, Ustaz? nah itu pegawai tidak amanat karena memanfaatkan waktu bukan pada masalah pekerjaannya, tapi di luar dari pekerjaan tadi. Terus, Saya bekerja di pengadilan negeri, di mana hukum yang digunakan dalam putusan bukan hukum Allah. Bagaimana hukum harta dari pekerjaan saya, Ustaz? sebagai pegawai, Pengadilan negeri. Namun hukumnya bukan dari hukum Allah. tapi hukumnya bukan hukum yang masalah. Jadi nggak semua hukum yang manusia tetapkan itu jadi masalah. Yang menyelisih aturan Allah dan Rasulnya saja. Jadi tetap bekerja di situ masih sah sebagai pegawai. Terus, Afan Ustadz, izin bertanya. Februari 2019 lalu, Jumadil Akhir, ya, keluarga kami mendapat warisan yang jumlahnya di atas nisab dan Ya. bertahan hingga 1 tahun. Ya. Harusnya Jumadil Akhir Januari 2020 kami bayarkan zakatnya. Tapi kami lupa hingga masuk bulan Ramadan saat ini. Dan Ya. kini uang ini digunakan untuk membangun rumah dan pembangunannya masih berjalan. Apakah zakat bisa dibayarkan setelah pembangunan rumah, Ustadz? baiknya kalau itu sudah memenuhi haul, bayar dulu yang sebelumnya. Setelah itu dipakai, ya itu nggak masalah. Terus, Belum, Ustadz. Ini ada. baik, ini ada lewat YouTube. Ada baca? Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustadz sekeluarga. Afwan, izin bertanya Ustadz, apa hukum beli makanan sedang promo diskon melalui GoFood, Grab? Nah, kalau di sini di jasa titip yang dibahas oleh Ustadz Terwandi, kalau masa promo, harga promonya yang masalah. Karena GoFood itu jadi kita nanam deposit di situ dan kita berarti istilahnya itu mengutangkan ya. Maka kalau dapat keuntungan manfaat dari utang piutang dengan adanya deposit kita di situ, maka jadi keuntungan riba, sehingga tidak dibolehkan. Di sini dibahas oleh beliau di pembahasan titip beli online.
juga transportasi umum menggunakan aplikasi online. Di halaman 270 280. Nah, terus baik, di sini ada yang tanya di YouTube. Bolehkah bayar kafarot dengan bahan mentah dan satu keluarga dihitung per orang atau satu rumah? Kafarot nanti dihitung cukup satu kali beri makan ya, satu kali kafarot. Bisa dengan bahan mentah, kalau pakai mazhab Syafi'i itu 1/4 sok, 1 mud, sekitar 6 ons. Ya, sekitar 6 ons. Tinggal dikali, kalau puasa 1 bulan 30 hari, tinggal dikalikan 30. Bisa ditambahkan dengan lauk pauknya juga seperti saran dari Profesor Dr. Mustafa Al-Bogo ketika terangkan hal ini. Bagaimana hukum berjualan dengan embel-embel sodakoh dan mengambil keuntungan dari penjualan tersebut? Takutnya tidak amanat di sini. Mendingan langsung saya beritahu harga jual ini dibagi untuk keuntungan dan sodakoh, begitu. Ada telepon. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bu, di mana? Saya Ibu Maya. Ya, silakan Bu Maya. Iya, saya mau nanya. Ini langsung dengan Iya Bu. Ustaz. Iya. Saya mau nanya Ustaz, bagaimana hukumnya syarat untuk mahasiswa, syarat untuk menjadi notaris itu kan harus magang di notaris, di kantor notaris. Lalu bagaimana hukumnya magang di kantor notaris yang masih melakukan riba, tapi statusnya magang, Ustaz? Riba yang melakukan siapa? Notarisnya kan kadang dia bekerja sama dengan bank konven. Nah, itu bagaimana statusnya pemagang yang magang di situ gitu? Kan yang Dan magang dia ikut bantuin. tapi kan dia nggak transaksi langsung, yang urusan majikannya, urusan yang punya notaris itu yang masalah. Kalau yang cuma magang saja, seperti ada pegawai kerja di perusahaan ini pinjam uang riba untuk modal usaha begitu. Yang masalah kan yang pemilik perusahaannya, bukan pegawai yang kerja dengan jalan yang halal gitu. Tapi kan Ustadz, kalau orang magang berarti kan dia membantu akta-aktanya, Ustadz. Ada akta-akta apa yang dia bantu di situ? Misalnya akta kredit, perjanjian kredit, itu kan mungkin dia bantuin ngetik gitu. Nah, itu baru dia kena masalah kalau begitu. Kalau dia yang ini dia nggak bantu, diizinkan nggak bantu, lebih bagus. Apa mungkin dapat yang lebih aman begitu, tidak dengan notaris yang ada kerjasama riba gitu? Kadang gini Ustadz, pengen dapat ilmunya gitu Ustadz, walaupun memang itu ilmu riba gitu, tapi kita kalau pemagang itu pengen tahu ilmunya gitu, tetap nggak boleh ya Ustadz. Seluk-beluknya kayak apa itu riba gitu, tapi nggak untuk dipraktekkan, hanya untuk ilmunya dia, pengetahuannya dia ketika nanti dia jadi notaris gitu Ustadz. Dan dia ketika jadi notaris bisa mengingkari seperti itu gitu ya? Iya, jadi dia tahu, oh kayak gini kayaknya udah merempet riba nih, saya nggak mau, jadi saya menolak klien tersebut gitu. Misalnya Bisa. Itu gimana hukumnya? Dia bisa, iya boleh seperti itu. Jadi nanti dia bantuin akta-akta itu gimana Ustadz? Ya dengan niatan mau belajar, bukan niatan mau menyetujui. Iya, bukan niatan untuk menyetujui ribanya. Oh, masih diperbolehkan ya Ustadz ya? Iya. Oh, baik. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Jawabannya Ustadz. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum berjualan dengan embel-embel sodako tadi sudah. Saya punya mantan ART tadi sudah. Saya bekerja di PLTU dan terkadang harus meninggalkan sholat Jumat karena beliau di bagian kritikal yang tidak boleh kosong sama sekali sehingga disiasati bergantian. Kalau memang kondisinya seperti itu, nanti dia tinggalkan Jumat namun diganti dengan sholat zuhur. Ya, bagaimana hukumnya diskon dan promo, apakah riba kah? Diskon dan promo belum tentu riba ya. Ini perlu rincian. Ya, ada telepon, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa di mana? Egi di Bandung, Ustaz. Iya, silakan Pak Egi. Iya. Egi di Bandung. Iya, silakan. Fokus ke suara telepon. Siap.
Beberapa pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan kalau meminjam uang itu di koperasi syariah Ustaz. Nah, koperasi syariahnya itu menjalankan tentang adanya akad mudharabah dan ada DPS-nya Ustaz. Apa Jadi itu? gimana ya Ustaz ya? Apa yang kedua itu? Mudharabah dan DPS itu jadi dia ada Dewan Pengamat Syariah ya. di koperasi syariahnya itu. Ya, terus. Nah, itu gimana Ustaz? Nah, hukumnya gimana ya Ustaz ya? Minjam niatannya. Ya, niatannya nih minjam karena membuka fasilitas untuk pinjam meminjam di koperasi tersebut. Kembalikan lebih nanti. Kembalikan lebihnya kayaknya enggak Ustaz. Masa koperasi nggak dapat untung? Ini saja sih yang jadi pertanyaan, untungnya itu dari mana? Iya, Begitu, nggak Ustaz, ya. mungkin. Realnya kenyataan kalau nggak seandainya ada gitu. memang ternyata memang ada keuntungan di situ. Kita Iya, kalau maka yang ada lebih maka dari pinjam kita berarti, kalau dia pakai istilah mudharabah nggak benar. udah dari Iya. istilah mudharabah Gini, dia itu pinjamkan apa? sama bapak, terus bapak pakai bukan untuk usaha. Bapak nggak jalani usaha apa-apa. Saya mau pakai cuma untuk kepentingan saya. Saya butuh uang karena Ya, bulan-bulan ya. ini saya butuh uang gitu. Mana usaha? Usaha nggak ada Ya. kok. Bagaimana mau sebut mudharabah? Iya ya. Kalau disebut mudharabah kan usaha real. Iya. Ustaz. Saya mau jualan pisang goreng. Saya dikasih modal. Usaha saya jalan nih. Nanti saya bagi hasil dengan Bank Syariah. Itu baru real. Oh iya. Iya kan? Harusnya Bank Syariah kan tanya kayak gitu. Itu usaha apa, Pak? Usaha gini. Itu mudharabah. Kalau cuma kasih saja, Bapak balik nanya, emangnya nanti kita bagi hasil, saya usaha apa? Gitu. Kok bisa kita bagi hasil? Iya kan? Oh iya. Iya betul. Kan istilah bagi hasilnya ini maksudnya nanti kan kembalikan lebih, itu maksudnya. Iya benar. Kan cuma trik saja, cuma trik. Iya. Tapi sejatinya Ada itu istilah kan sama seperti di conveyance, kita pinjam kembalikan lebih gitu. Iya. Ya kan realitanya kayak gitu. Kita Jadi kemungkinan cuma trik gitu Ustaz. cuma trik. Jadi bisa pahami seperti itu. Maka pelajari istilahnya gitu loh. Pelajari istilahnya itu benar atau tidak. Karena kadang misalnya, ini yang pernah saya bahas sebelumnya di channel ini, Rumeso TV ya, dinamakan wadiah. Ya. Wadiah. Tapi kenyataannya banknya itu pakai wadiah. Itu kalau disebut wadiah, bank itu nggak pakai apa-apa. Saya punya barang A, ya barang saya tetap barang saya itu. Saya nitip, tidak berpindah ke pemilikan, tetap saya tarik lagi. Tapi kan nggak kenyataannya ketika saya nitip uang di bank kan pakai. Iya. Nah itu bukan wadiah, itu namanya qard. Oh iya. Begitu, sudah beda. Jadi istilah iya silakan memakai istilah, tapi kan saya harus menguasai hakikatnya gitu loh. Iya betul. Iya. Jadi nggak sekedar kita cuma tahu. Iya istilahnya betul aja, sekali. Ustaz. Iya betul. Ya. Sama ada lagi, maaf Ustaz, yang Iya. kedua untuk pembayaran zakat mal tentang rumah yang dikontrakan gitu Ustaz. Nah itu gimana ya? Jadi maksudnya yang dikontrakannya itu masih belum ada penghuninya, tapi sudah ada niatan untuk dikontrakan gitu Ustaz. Rumah dikontrakan belum ada penghuninya, terus? Nah itu perhitungan zakat malnya gimana Ustaz ya? Nah tunggu, kan bukan dijual ya rumah ini, mau dikontrakan kan, Ya. tapi yang Ya, betul. menghuni belum kan. Nah tunggu ada penghasilan dari ada yang menghuni dulu. Oh jadi sampai nunggu ada penghasilan, nggak nunggu sampai satu haul dulu? Oh enggak, belum jalan, belum ada pemasukan apa-apa kok. Kecuali kalau Bapak jual rumah. Kecuali jual itu beda ya. Nah, saya pasang plakat nih ya di depan ini, saya punya ruko ya, dikontrakan. Mau 1 tahun nggak laku-laku, ya kan Bapak niatnya kontrakan, Iya. bukan jual. Kecuali kalau plakatnya itu tulis dijual, hubungi nomor sekian. Oh berarti jadi barang dagangan. Oh, kalau dikontrakan enggak zakat mal ya. Enggak kena. Oh iya. Siap. Tunggu ada yang kontrak dulu, uangnya masuk, ya. Terus kita tunggu uang ini kita pakai dulu selama haul 1 tahun, ada sisa dari situ, baru kita keluarkan zakat, atau bisa keluarkan zakat bareng dengan tabungan kita langsung, simpanan kita.
Oh, siap Ustadz. Gitu. Siap, terima kasih Ustadz. Iya, makasih ya Pak. Ya, jazakallah khair. Waalaikum. Suami kerja di PLTU dan terkadang harus menukar tadi sudah. Bagaimana hukumnya diskon dan promo? Apakah termasuk riba? Kalau diskon tidak, promo juga tidak termasuk. Nanti ada transaksi lengkapnya ya. Tadi kalau mungkin tanya di transaksi di GoFood, GoPay gitu. Nah itu nanti ada ini sendiri. Ada penjelasan tambahan karena pakai aplikasi atau transaksi lain. Mau tanya kalau nunggu sholat isyraq kalau kentut terus kita wudhu lagi. Apa sudah kehilangan keutamaannya dan tidak mendapatkan pahalanya? Tetap dapat keutamaannya. Ya pergi ambil wudhu lagi kemudian lanjut lagi untuk diam untuk sampai menunggu sampai matahari meninggi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Wiwit Ustaz dari Indramayu. Bu Wiwit ya. Ini dengan Wiwit dari Indramayu. Ini Ya. Ustaz tuh mau bertanya. Anak saya kan sekarang udah bikin KTP nih Ustaz, umur 17 tahun. Iya. Udah itu biasa kalau bikin KTP tuh kan gratis ya Ustaz ya, tulisannya kan gratis. KTP-nya gratis ya. Kenapa? KTP-nya buatnya gratis. Iya, tulisannya Ya. gratis. Ya. Tapi kenyataannya setelah ke kecamatannya, diputuskan Ustaz dengan alasan alter kami nggak ada gitu. Nah akhirnya kan saya pindah ke kecamatan lain. Terus? Halo? Ya, terus. Ya dengan kecamatan lain jadi terpaksa ibu kalau mau bayar ibu harus bayar 1.000. Ya. Terpaksa dengan terpaksa saya bayar 1.000 kan Ustaz. Ya. Ada itu kami jadi alter kami ada gitu. Ya. Itu termasuk hoax nggak Ustaz? Yang pertama pegawai yang pertama itu di kecamatan pertama itu buat susah, dia kena dosa. Ya. Karena tidak jalankan kewajiban sebagaimana prosedur. Terus yang kedua, pegawai yang kedua yang akhirnya ibu terpaksa kasih sogokan, dia Iya, makan betul, Ustaz. dia makan uang haram. Sedangkan ibu tidak terkena untuk itu. Karena ibu terpaksa. Terus? Ya, yang kena dosa dia yang menerima. Terus gini Ustaz, untuk pembuatan SIM ya Ustaz, jujur aja nih ya Ustaz ya. Pembuatan SIM kan sekarang susah nih Ustaz. Kalau misalnya kita mengikuti dengan aturan kepolisian, pembuatan SIM itu memang murah Ustaz. Tapi dipersulit dengan latihan. Salah sedikit gagal. Jadi kan dengan terpaksa nih Ustaz. Kadang kadang kita nggak mau gitu. Akhirnya membeli dengan harga yang lebih dari itu gitu Ustaz. Nggak boleh. Lebih mahal gitu. Nggak boleh. Bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz dengan sayanya tuh Ustaz? Karena Dengan sayanya. ini siapa yang tes SIM ini? Anak saya Ustaz. Ya karena dia belum ahli berarti Bu. Kan nggak bisa naik motor nih Ustaz. Iya, Berarti sudah. kan masih ada SIM-nya. Iya, tapi mungkin dia belum ahli muter angka 8 saja nggak bisa. Bukan gitu Ustaz, karena kita kalah sedikit. Iya. Aku dibilangnya gagal. Iya, Bu. Nanti bikin lagi. Iya memang kayak gitu konsekuensinya Bu. Oh gitu. Iya, itu bukan darurat. Oh gitu. Berarti kalau kita memberikan bikin SIM itu, berarti kalau misalnya dengan cara jalan itu nanti kan lama banget Ustaz, bisa berkali-kali gagal lagi nanti ketemu. Saya pernah tes itu sampai 2 atau 3 kali. Saya tes drivernya lolos, namun tes tertulis enggak. Saya ulang sampai 3 kali Bu. Saya nggak mau sogok. Ya berarti kalau nyamuk dosa ya Ustaz ya? Iya, sudah jadi belum Bu SIM-nya? Sudah jadi Ustaz. Nah itu, kalau saya jadi Pak Polisi saya suruh ulang Bu. Pak polisi nerima Ustaz. Ya, Pak Polisinya ini ya, mau duit aja. Ya, lumayan lagi 20.000 Ustaz bikin Iya, itu padahal cuma 100.000 kalau dulu itu. Iya, kan 20.000 Ustaz bikin SIM motor. Iya, nggak boleh. Oh, jadi berarti kita dosa ya Ustaz ya? Iya. Oh, ya udah. Oh, Ya sudah terlanjur ya. ya monggo. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kalau mau beli buku karangan Ustadz Irwandi tentang riba itu di mana? Bisa hubungi di toko Ruwaifi di 0852 00 171 23 kali. 0852 00 171 23 kali. Bagaimana hukum hadiah undian Ustadz? Contoh undian di supermarket. Nah, di sini dirinci ya, undian ini itu karena kalau ibu itu beli produk atau tidak. Kalau ibu tidak beli produk dapat undian cuma-cuma gratis, boleh diambil undian tadi. Namun kalau di sini dipersyaratkan beli produk tertentu atau dengan belanja dengan jumlah tertentu, hati-hatinya tidak diambil hadiah tersebut. Ya, saya jelaskan kemarin nanti bisa lihat di tulisan saya
tentang undian belanja ini di rumahisa.com, di tulisan apa ini kemarin, fikih musabaqah atau fikih terkait lomba. Baik. Ada telepon? Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya Oli di Sulawesi Tengah. Ya, silakan Bu Oli. Ustaz mau tanya, Ya. bagaimana hukumnya jika suatu instansi pemerintah itu menerima dana atau jasa kapitasi dari BPJS, Ustaz? Jasa apa? Kapitasi, Ustaz. Apa itu? Semacam apa ya? Ada kayak dana begitu, Ustaz, yang diberikan sama pihak BPJS ke instansi kesehatan gitu, Ustaz. Jadi diterima tiap bulan berdasarkan kehadiran. Berdasarkan kehadiran terus? Ya, itu gimana itu, Ustaz? Jadi Halal kan? cuma kita karena rajin hadir dikasih uang dari BPJS? Gitu, iya. Dananya itu dari BPJS memang karena instansi tersebut bekerja sama BPJS supaya bisa melayani pasien-pasien BPJS, Ustaz. Iya, terus? Akhirnya tiap itu bulan gimana itu? setiap pegawainya Ya. dikasih itu dari BPJS. Setiap bulan semua pegawai. Iya, semua pegawai. Nggak jelas itu dari dana apa itu, Bu? Cuma BPJS kasih cuma-cuma gitu aja? Itu berdasarkan klaim, Ustaz. Klaim karena kerja kan melayani pasien, namun pembayarannya tertunda. Iya. Iya gitu kan? Jadi Ya, seperti jadi itu, Ustaz. seharusnya Ibu misalnya layani pasien dibayar sekarang, namun ini tertunda. Setelah Ibu melakukan klaim baru nanti Ibu akan terima bayaran Ibu. Iya, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Tapi Iya. kayak apa ya? Dia kompleks sih, Ustaz. Memang. Iya, saya tahu. Karena di instansi pemerintah, jadi memang harus bekerja sama dengan BPJS. Nah, Jadi yang Ibu terima itu hak Ibu. Jadi yang Ibu terima itu hak Ibu. Jadi boleh dimanfaatin. Oh gitu. Iya. Tapi Ustaz, sepengetahuan saya ya, saya tahunya itu di dalam proses untuk mencairkan dana tersebut agar klaimnya besar, itu biasanya disuruh buat kayak data apa ya? Kayak data palsu gitu loh, Ustaz. Nah, itu yang dosa di Dari situ. hubungan sehat, terus yang sebenarnya itu tidak dikunjungi gitu loh, Ustaz. Nah, itu data palsu itu yang masalah, Bu. Jadi gimana tuh, Ustaz? Kalau Ibu tidak isi data palsu, cuma apa adanya, akhirnya diberi apa adanya berdasarkan data Ibu yang jujur, halal untuk Ibu. Tapi masalahnya itu yang buat itu apa ya? Kita kayak emang didesak disuruh buat itu gitu loh, Ustaz. Disuruh sama Saya atasan? nggak pengen gitu loh. Disuruh sama atasan. Iya, begitu. Nah, sekarang Ibu gini aja. Kalau terpaksa seperti itu karena disuruh, maka Ibu perkirakan kalau seandainya saya kerja jujur nih ya, saya tidak masukkan data itu gaji saya harusnya berapa gitu. Yang sisa yang Ibu tambahkan, yang lebih tadi yang sebenarnya bukan hak Ibu keluarkan, cuci harta itu. Seperti itu ya, Ustaz. Iya, itu uang haram yang di situ. Itu gimana ya cara anunya ya, Ustaz? Karena ini menipu yang di sini, data palsu ini menipu. Jadi misalnya data yang jujur 50%, yang nggak jujur 50%, berarti Ibu cuma boleh nerima 50% saja. Seperti itu ya. 50% Ibu harus cuci, bukan sedekah ya, cuci. Cuci itu berarti semua dihapus dari harta Ibu. Dikeluarkan gitu. Dikeluarkan, bukan 2,5%. Makanya sampai sekarang saya kayak masih ragu-ragu menggunakan uang itu, jadi saya sendirikan ke tabungan lain gitu loh, Ustaz. Iya, itu dikeluarkan aja, bisa dikeluarkan untuk bantu orang miskin, untuk fasilitas sosial, ya, bisa digunakan untuk itu. Nah. Sudah? Begitu ya, Ustaz. Iya. Jadi bagaimana caranya, Ustaz, untuk maksudnya memberi nasihat kepada yang terkait itu, Ustaz, biar bagaimana? Itu masalahnya Ibu dengan atasan saja atau kepada pihak BPJS. Namun kan Ibu lakukan pengisian data yang nggak jujur. Nah. Sebenarnya bukan saya sih yang lakukan, Ustaz, cuman hampir awalnya itu dulu semua disuruhin tuh masing-masing pegawai dikasih tugas tuh, kamu kerjain 10 lembar, kamu kerjain 10 lembar. Nah sekarang sudah nggak kayak gitu, terus disuruh orang lain gitu yang dibayar per lembarnya entah berapa, 100.000 atau berapa untuk mengklaim itu gitu loh, Ustaz. Nah, nggak boleh. Kan nggak boleh ya? Iya, manipulasi tadi tidak boleh. Ya.
Oke. Cukup, Bu? Terima kasih, Ustaz. Ya. Saya baca dari ini sekarang. Ada telepon lagi? Ya. Ustadz, saya baru saja menjual tanah warisan seharga 27 juta rupiah. Ada kewajiban membayar zakatkah? Kalau hasil jualannya tadi memang tidak bertahan 1 tahun, jadi baru 2 bulan langsung sudah laku begitu, maka tidak kena zakat. Dipakai dulu uang tersebut. Nanti kebiasaan zakatnya biasanya pada bulan Ramadan, nanti digabungkan saja dengan bulan Ramadan untuk bayar zakat. Adapun ketika 27 juta ini sebelumnya sudah bertahan 1 tahun, tanah ini nggak laku-laku, maka ada zakat dari harga jual selama 1 tahun tadi. Jadi seandainya dijual tahun ini lakunya berapa, saya mau keluarkan di bulan Ramadan, kena zakat 2,5%. Nanti ketika laku lagi, nanti uang itu dipakai untuk keperluan kepribadi saya. Nanti dengan kebiasaan zakat ini dia bisa gabungkan dengan uangnya. Baik, terakhir lewat telepon, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Imam di Jakarta, Ustaz. Ya, Pak Imam silahkan. Iya. Ustaz, mau bertanya tapi di luar topik, tidak apa ya, Ustaz? Silakan. Di luar topik, Ustaz. Kan ini di bulan Ramadan nih ya, Ustaz ya. Iya. Nah, kalau saya kan bahwa di bulan Ramadan itu setan kan diganggu ya, Ustaz. Iya. Nah, apakah masih mungkin di bulan Ramadan ini perasaan was-was itu masih bisa muncul? Was-was Karena, apa itu? Ya kayak ketika sholat kayak muncul was-was kok kayak kurang membaca ini atau kok kayaknya kayak ada was-was gitu loh saat beribadah. Masih ada, tetap ada. Masih bisa. Apa karena itu penyakit atau bagaimana? Jadi pengertian usufidati syaiton, ya, setan itu diikat pada bulan Ramadan. Kata Imam Qurtubi itu ada 3, Pak. Yang pertama, setan yang diikat itu setan yang besar-besar, setan kecil masih berkeliaran. Pengertian yang kedua, setan itu masih bisa menggoda karena ada yang puasanya nggak benar. Maksiat matanya masih jalan, maksiat telinganya masih jalan, maksiat mulutnya masih jalan. Setan goda di situ. Dia puasanya nggak beres. Jadi setan ganggu yang puasa-puasa yang nggak beres tadi. Maka di bulan Ramadan maksiat masih ada, Pak, gara-gara ini. Karena dia nggak jalankan puasa serius, karena cuma nahan lapar, haus saja. Terus yang ketiga, ada hawa nafsu, Pak. Jadi maksiat itu terjadi bukan hanya godaan setan, namun ada hawa nafsu kita. Dorongan dari diri sendiri untuk berbuat itu. Ya. Jadi ada 3 pengertian seperti tadi. Kalau caranya sendiri Ustaz untuk menghilangkan rasa was-was gitu. Ini was-was ketika kapan? Ketika saya lagi sholat gitu kan Ustaz. Di antara kiat paling penting untuk hilangkan was-was adalah Bapak harus banyak belajar tentang sifat sholat Nabi SAW. Nabi sholatnya itu bagaimana, tata caranya, takbirnya, baca suratnya, rukuknya, tumak ninahnya, sujudnya, tumak ninahnya lagi ketika sujud. Ya, semakin sempurna kita pelajari tata cara sholat Nabi, maka makin sempurna juga kita dalam khusyuk nanti di situ, sehingga was-was itu jadi hilang. Kemudian ada yang sifat was-was itu penyakit, Pak. Jadi was-wasnya sedikit-sedikit. Wah, ini saya sudah wudhu apa belum ya? Padahal dia tadi sudah wudhu. Iya. Terus sudah selesai salam gitu. Aduh, kayaknya dalam sholat tadi saya kentut ya. Nah, itu namanya kalau terlalu sering, Pak, itu penyakit. Nah, itu yang harus dihilangkan. Jadi kadang kita tidak perhatikan was-was ini, kita pegang yang yakin terus. Nah, gitu. Jadi bisa baca, saya punya tulisan ini ada sebenarnya di rumesa.com, ada panduan sholat khusyuk, ada sekitar 6 serial atau 7 serial. Di dalamnya itu di serial kedua kalau nggak salah itu ada tentang masalah was-was ini. Ya, ada saya berikan solusi-solusi juga di situ. Nanti bisa baca di rumesa.com panduan sholat khusyuk. Ya. Ya, gitu ya, Pak ya. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Ya, itu saja para pemirsa, para jamaah sekalian yang mendengar maupun yang menonton di channel Romeso TV dan medsos yang lainnya. Kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan lagi karena waktu sudah cukup, dan insya Allah besok kita lanjut lagi. Kalau mau memanfaatkan bisa besok pagi untuk melihat tanya jawab langsung, dan
materi besok masih tentang masalah zakat. Kita akan selang-seling dengan tema muamalat. Ada juga materi siang nanti jam 2, malamnya juga ada nanti jam 8 malam. Demikian kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah para pendengar sekalian, telah banyak ilmu yang telah kita dapat pada kesempatan pagi kali ini, baik dari segi materi yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abdul Twasikal ataupun dari para penanya, yang sehingga dengan jawaban Ustaz Muhammad Abdul Twasikal kita dapat ilmu yang sangat-sangat banyak tentunya. Dan sebelum kami tutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi kali ini, ada beberapa informasi terkait dengan kajian pada hari ini, yaitu Ustaz Muhammad Abdul Twasikal tentunya, di mana nanti pukul 11 sampai pukul 11.45 akan ada kajian bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal, juga 3 anaknya, Rumaiso, Ruwaifi, dan Ruqoyah Twasikal, pukul 11 sampai pukul 11.45 dengan tema Murojaah dari kisah Nabi Adam hingga Nuh. Murojaah dari kisah Nabi Adam hingga Nuh, pukul 11 sampai pukul 11.45. Kemudian seperti biasa pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi dengan tema akhlak mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Temanya adalah akhlak mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti biasa ba'da tarwih sekitar pukul 20 sampai pukul 20.45 juga ada kajian membahas tuntas secara rutin hadis Arba'in An-Nawawiyah sampai kita sudah sampai pada hadis yang ke-7, di mana pada kesempatan nanti malam tema yang diambil adalah saling menasehati. Saling menasehati diambil dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekali lagi pukul 20 sampai pukul 20.45 bisa manfaatkan waktu tersebut untuk tanya jawab kepada Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Itulah para pendengar dan para pemirsa jadwal kajian pada kesempatan hari ini. Dan marilah kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi kali ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.